Ada beberapa orang yang datang, Bu saya tuh bipolar deh kayaknya, Bu saya tuh dia udah kayaknya ngeklaim NPD. gitu. NPD itu apa sih? Saya jawab, NPD apa? Sebenarnya orang mau bunuh diri itu dia tidak betul-betul ingin Bunuh diri. dia hanya ingin mengakhiri perasaan yang dia rasa. Kadang kan Gen Z suka bikin status di media sosial work life balance gitu tuh. Kalau enggak ntar stres gitu. Itu tuh nggak tahu berlebihan kah apa emang bener? Work life balance, tapi kadang-kadang work life balance-nya tuh mereka terlalu berlebihan ya memaknainya. Kenapa ibu rumah tangga stres? Karena dihadapin cuma cucian, piring kotor, berantakan rumah berantakan, anak nangis. Kalau anaknya satu, anak ketiga, gue rasa belum bisa ngomong. Ini bisa ngomong itu telat lah, baru baba gitu kan. Oke, selama ini apa ibu lakukan? Saya gosok-gosok bu lidahnya pakai cincin. Nggak ada orang ini. Ngobrol sama tempe orek. Kemana nih? Kantin ditinggal sepi begini. Gak usah kayak Naruto. Dari mana? Ngambil paket. Sama kayak Ari, kebiasaan ditinggal-tinggal. Yang jaga hodam di sini. Lagian yang beli cuma hantu. Dia kan cuma ngambil saripatinya doang. Fisiknya mah Iya, Saripati. Dan depan bang, maaf ya. Ngapain? Ini ngambil. Gak skip. Oh, jadi rutin sekarang. Gara-gara lu rekomendasi kemarin, gue jadi ketagihan pakai serum glow. Bang, lihat. Sakau ya kalau nggak pakai sakau ya? Wah, parah. Gini kemana nih guys nih gitu-gitu gua. Makanya sekarang gua pakai. Padahal makanya gini ya, nggak digituin ya. Bukan inhaler. Serum nih bang. Oh, Glow pakai brightening. Oh, jadi pakai yang Gue 2 hari kata cewek gua agak-agak cerah. agak cerah, bukan aura maghrib. Bukan. Ini udah canggih. Parah dah, udah mendingan. Makanya sekarang gua pakai. Terjangkau harganya. Harganya itu yang gue suka. Makanya gua kalau beli langsung satu set. Mau day cream, night cream, serum, semuanya, toner semua gue beli. Gila properti yang episode sebelumnya. Ini kan kita dari episode 1. Sebenarnya ini kosong. Kayak gitu, Bang. Pakai terus, biar 7 hari baru kelihatan manfaatnya. Oh, 7 hari ya? Iya. Oh, kayak ngaji ya? Bukan 7 harian. 7 harian. Abang mau minum apa, Bang? Biasa. Ini begini doang, Bang. Iya. Air hujan kan ini? Bukan. Kasih ya. Ya, sikat, Bang. Makasih ya, Wi. Lu nggak pernah makan, Bang? Perhatiin, kenapa sih? Aduh, ngeri, Wi. Gue belum vaksin kebal racun dari makanan lu. Emang ular ini. Takut gue. Enak tahu, Bang. Makan ini tadi gue uji ke lab, kan mengandung serat tinggi. Jadi ke WC mulu. Antara beracun sama bikin diare itu miring. Emang gua tren entrostop. Gue entrostop sih. Dulu kolak. Dulu kolak ya. Enak ah. Enak ya? Enak. Ayo lu aja lah. Gue gak berani. Bang, gue pakai gitu mulu. Lu mau beli air putih. Lauk gua dari hari Rabu. PT gue lagi ini nih. Kenapa? Rekrutmen. Sekarang Rekrutmen? banyak banget. Oh, lagi banyak? Lagi banyak. Lagi penerimaan banyak banget. Gua masukin apa? Masuk. Ayo, gua di tengah. Katanya sih HRD gue pengen kesini sekarang. HRD lu? Bosan dia mau makan PT. Oh, mau kesini? Iya. Serius mau beli? Serius. Wah, kalau gitu mau belapin dulu. Terima kasih, Mas. Iya. Datang kan? Mau pesan makan boleh? HRD gue. Boleh, ya Allah. Jangan. Kenapa? Jangan, nanti bolak-balik WC. Nggak apa-apa. Justru saya malah senang biar kurus. Nah, ini. Obat diet dibilangin. Oh, alami kan? Jangan. Mereka tinggal di sini setara 9 buah naga. Bikin lancar pencernaan. Mau makan apa? Adanya apa? Minum aja, Bu. Oh, gitu. Minum aja. Rezeki gua lah. Udah gua halangin daripada berakhir di UGD. Udah minum aja, Bu. Minum pilihannya apa minumannya? Pilihannya di sini hanya kopi. Kalau kita kasih pilihan. Ada pesanan kan? Pilihan dong. Minum doang.
Tadi kata Mas minum aja. Udah ada konsumsi buat Gitu. talent. Ya udah ini juga nggak apa-apa kan? Enggak, ini mah gak usah buat kru. Kopi doang. Kopi. Boleh kopi. Jadi mau udah jalan-jalan minum doang nongkrongnya lama. Terima kasih. Hangat gue. Katanya lu pengen nanya lo. Halo Bu RD. Ini serius. Terus beli tepuk tangan buat Bu Nopi. Kanopi ya. Kanopi, selamat datang di kantin Buru. Ya. Oke. Buru bujang dulu. Ada Rizky Geru. Dikasih-kasih Ini Bu, saya namanya. makan di sini mulu nih, jarang makan di PT. Kenapa? Aduh, Bu, makanan di PT, Bu. Kemarin ngasih lauknya kangkung, udah nunggu akar. Kok bisa? Tuh bisa, masih ada tanah ya. Sama petaninya. Makanan PT tuh gitu tuh, pisangnya pasti yang kecil tau gak? Iya, yang kecil. Itu tuh, Yang dibeli. kecil. Biar apa ya? Masalahnya masih ada mangkinya. Ada Masih digendam. Iya, makan di sini saya, Bu, biasanya. Iya, kesini mulu Bu, tapi minumannya begitu doang udah. Sehat, biar putih. Bu Nopi nih yang rekrut-rekrut. Oh HRD. Oh ini kalau mau masuk PT lewat Bu Novi. Bu Nopi, lewat Bu Nopi. Bu Nopi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terlihat tegang ya disuruh acting. Lucu banget lagi. Biasanya nggak pernah Lagi. acting. Dipikir cuma podcast biasa. Terus ada set. Ternyata. Ntar Bu Novi, Kak Novi mesen makan ya. Oh, saya bukan Sule. Bukan, sudah acting dikit aja, nggak harus jadi Sule. Bu Nopi kabar baik. Alhamdulillah Bu sehat. Nopi kalau boleh ditanya backgroundnya ini kan psikolog. Ya. Bahkan sampai magister psikolog. Wajah. Saking senengnya menggali kehidupan Orang. kejiwaan. Kepo. Kejiwaan orang. Kejiwaan orang. Karena kalau kita ngomongin kejiwaan, ngomongin psikologi, itu mempelajari apa yang dilakukan itu sebenarnya perilakunya mencerminkan isi kepalanya. Ya betul. Bisa tahu banget gua. Sebut banget. Tapi betul nggak betul? Betul. Alhamdulillah betul. Bisa dijabarin dulu Bu Nopi. Kan Iya. Apanya Soal dijabarkan? psikolog. psikologi itu secara dasar deh. Psikologi itu apa sih? Psikologi apa? Iya. Psikologi kan ilmu. Apanya nih? Profesi psikolognya atau Tahu apanya? nggak ya? Apa ya? Kalau kena ilmu. Psikologi adalah gitu. Nah. Jadi kayak ngajar dong. Oh, kita Kita basic di sini emang bocah-bocah kosong. kita di sini ya ampun. Sebenarnya menjadi psikolog itu apa sih? Gitu dah. Oh, kalau menjadi psikolog itu kan backgroundnya harus S1 psikologi dulu, kemudian lanjut ngambil S2 magister profesi. Itu ada beberapa pilihannya, ada psikolog klinis, saya kan psikolog klinis. Klinis. Klinis biasanya di rumah sakit, ada psikolog industri biasanya di perusahaan HRD. Oke. Kemudian ada di sekolah namanya psikolog pendidikan. Ada psikolog forensik itu bekerja sama Kepolisian. ahli kepolisian sama dokter-dokter ahli forensik. Yang mempelajari motif-motif pembunuhan. Ya betul sekali, seperti teroris, banyak cabangnya gitu. Tapi memang orang taunya psikolog itu semuanya bisa. Iya umum ya. Umum, padahal nggak juga ada spesifikasinya. Dan Bu Novi spesifiknya ke Klinis pun sebenarnya ada anak, ada dewasa. karena beda. Beda lagi, anak-anak, dewasa. Cuma karena saya praktek di rumah sakit khusus jiwa, jadi semuanya RSJ. beragam. Ya betul, jadi anak dan dewasa saya harus bisa mau tidak mau gitu. Gitu. Berarti Bu Novi udah sering ketemu model-model kayak saya gini ya? Kayak mana nih maksudnya nih? Kayak gini agak-agak aneh gitu. Justru tuh manusia tuh unik sebenarnya. Unik. Individu manusia tuh unik. Mereka tuh punya banyak kebutuhan, mereka punya banyak keinginan, tapi mereka juga punya keterbatasan betul. Keterbatasan saldo. Tuh ini ya bagi saya. Ya ada kelemahan, ada kekurangan ya kan, itulah manusia. Tapi dari kelemahan kekurangan itu kan mereka berpikir buat survive-nya itu gimana caranya gitu, strugglingnya gimana gitu sih. Teori evolusi. Ya betul. Yang dari Jerapah. Bukan makhluk purba. Bukan. Yang jerapah yang lehernya pendek gak bakal bertahan. oh gitu. Iya. Setnya obrolan Darwin, daging semua. Darwin. Ini ya menurut Darwin itu mah. Tapi kalau kita mau ngomongin psikolog nih, kan Opi, yang secara umum tadi kan kerja di rumah sakit jiwa. Udah berapa lama kerja di rumah sakit jiwa? Udah mau 5 tahun ya, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Dengan berbagai macam kasus. Wow, banyak banget. Justru saya belajar sama mereka. Saya yang belajar
Saya di sana tuh saya betul-betul belajar tentang kehidupan. Jadi kehidupan sebenarnya wow. Luar biasa. Maksudnya apa tuh kalau Dijelaskan. Dijelaskan secara ringkas. Oke, dalam memandang sesuatu persepsi orang berbeda-beda, betul nggak? Saya memandang kopi diisi di gelas seperti ini beda, masnya pun juga beda. Nah, itulah masalah atau kehidupan. Jadi mungkin menurut orang sepele. Contoh, cuman putus cinta aja ngapain sih nangis? Lagi anak-anak sekarang kan, baper, move on-nya lama. Saya punya teman dari dia kecil sampai sekarang belum punya pacar. Dari kecil lu umur berapa nih? Dari lahir. Dari zigot, dari zaman Zigot. Janin. Masa zigot? Itu belum pernah pacaran kan. Sempat stres. Iya. Terakhir mau bunuh diri minum bimoli. Nah, Mati kagak enek. matinya licin. Bimolnya seberapa banyak? Enggak. Jadi itu juga dia ngalamin tuh. Karena kita mandang remeh. Ya, Padahal menurut kita sepele, tapi menurut seseorang itu besar karena ya kita memandang masalah itu beda-beda. Sederhananya kita mempersepsikan sesuatu itu berbeda-beda sesuai sama kognitif kita, emosi kita itu beda-beda gitu sehingga munculnya yang namanya gangguan. Nah, kalau tidak diatasi dengan baik akan terjadi gangguan itu akan bermasalah gitu. Oh, ini sering keluar di Instagram tuh. Iya. Kan tuh suka lihat nggak di Instagram tuh? Kalau gambar yang pertama kamu kelihat singa, Iya. berarti kamu ini. Iya. Ya kan? Suka nemu nggak gitu? Ya kan? Suka kan? Gue tuh nggak pernah. Gue ngeliat singa. Kalau pertama kali kamu lihat bebek, berarti kamu ini. Padahal nggak ada bebek di situ. Itu mah orang iseng aja kali. Terus semuanya jadi kayak gue nggak ngeliat ini. Iya, tapi ada itu, ada tes psikologi juga kan itu kalau Via. Sebenarnya tuh nggak ada sih tes psikologi kayak gitu. Itu orang iseng. Itu kena hook gua berarti. Itu kita terjebak dalam konten bodoh. Kita percaya. Tapi selama 5 tahun itu kan Novi menjadi psikolog kan ini lagi rame-ramenya baru kemarin tuh ada anak SMP bunuh diri gara-gara putus cinta atau hubungannya nggak direstuin sama orang tuanya. Nah selama 5 tahun itu at least atau selama mempelajari psikologi pernah nggak sih nemuin kasus anak-anak ya gen-gen apa? Oh banyak, justru belakangan ini 2 tahun belakangan ini ya sejak COVID. Nah, itu tuh banyak usia-usia range-nya itu usia SMP sampai mahasiswa kuliah lah, skripsi lah ya. Atau mahasiswa yang udah lulus 23, 24, nah umur segitu 25 lah. Itu banyak banget range usia pasien segitu. Masalahnya pun terkait emosi. Ya, tadi ada yang Mas bilang tadi yang misalnya patah hati. Iya. Akhirnya sampai bunuh diri, kalau sampai bunuh diri enggak sih, sampai kayak self harm. Nah, bahasa kerennya self harm, menyakiti diri. Ada yang datang kalau masih usia remaja dia sendiri, ada yang sama orang tuanya. Kalau sama orang tuanya bisa orang tuanya kebingungan, "Bu, ini gimana ya Bu, anak saya gini. Oke, saya ngobrol sama anaknya, ternyata sebenarnya kalau anak-anak usia segitu cuman pengen didengerin. Ya, mereka tuh susah menceritakannya dengan baik. Betul. Karena itulah terjadi perbedaan generasi ya. Karena kan mereka tuh kayak pengen didengerin. Kalau kalau kata bahasa mereka tuh no judge ya, no judge. Judging, no judge. Kan saya pernah tanya, kenapa sih kamu nggak cerita kayak gini sama ibu kamu gitu kan? Percuma Bu, dia mah nge-label doang, ngejudge doang gitu-gitu. Kayak kamunya males, kamunya aja yang bodoh gitu kan. Labeling. Tapi kalau cerita ke profesional kan memang udah tempatnya ya. Mereka bisa cerita dengan dengan baik, dengan terbuka. Pendekatannya juga enak. Nah, itu kalau yang usia-usia remaja, kalau yang usia-usia mahasiswa biasanya bermasalahnya sama sih di percintaan sama biasanya perkuliahan. Ternyata stres kuliah tuh cukup tinggi. Saya nggak tahu ya, zaman saya dulu berapa puluh tahun yang lalu ya, itu kayaknya nggak seperti itu. Mungkin karena beda generasi ya. Jadi sama lah, kita punya permasalahan yang sama, ngerjain skripsi, tugas kuliah juga banyak, bahkan tidur juga mungkin kurang ya. Betul. Tapi ya itulah karena mereka emosi mereka, pengaruh media sosial juga ya sekarang mungkin. Jadi membuat mereka kayak iya ya, akhirnya banyak yang self diagnose. Ada bipolar. Ya, bipolar, betul.
ada beberapa orang yang datang, Bu saya tuh bipolar deh kayaknya, Bu saya tuh dia udah kayaknya ngeklaim NPD. gitu? NPD itu apa sih? Saya Iya, jawab, balik. NPD apa? Kalau di, saya boleh nyebut sosial media Boleh, nggak? boleh, boleh. Kalau di TikTok gini. Terus saya udah termasuk nih Bu NPD gini. Oh iya, terus menurut kamu gimana kalau kamu NPD? Ya berarti kan saya harus diobati. Nah itu ada beberapa orang yang menganggap bahwa kalau mereka terkena diagnosa jiwa tuh kayak sesuatu yang harus dikasihani. Wah berarti ini harus ada dispensasi nih kalau misalnya saya nggak masuk kuliah atau nggak mengerjakan tugas dengan tepat waktu atau misalnya skripsinya telat kayak gitu. Minta keringanan. Ya, NPD. ya misalnya kayak gitu. Zaman kita mah ban bocor, sakit panas gitu. Iya. Tipes. Iya. Ya, padahal kan sebenarnya bukan untuk dimaklumi ya, Iya, tapi mungkin dimengerti, tapi bukan pemakluman. Tetap aja kan mereka bisa produktif kok, mereka bisa produktif, bisa optimal, bisa belajar dan bekerja seperti biasa. Gitu. Berarti memang di beberapa tahun akhir ini seiring dengan sosial media yang berkembang, banyak juga orang-orang yang mencari referensi dan salah persepsi dan salah diagnosa terhadap diri sendiri. Betul sekali. Ya sama sih, maksudnya kadang tuh orang mencari referensi kan lewat internet. Iya. Walaupun nggak sepenuhnya salah, tapi dia harus tahu secara klinisnya ke dalam diri sendiri itu bagaimana. Dan balik lagi yang diagnosa tuh harus orang, Iya, bukan jangan diri sendiri. ya. Kalau diri sendiri kayaknya iya dah. Iya dah. Itu emang sotoy. Nah itu kan rata-rata kalau dari kasus yang lagi ditangani nih di rumah sakit nih, berapa persen sih yang anak muda atau berapa persen yang bapak-bapak atau ibu-ibu? Kayak lebih banyak anak muda deh. Anak muda. Muda. Wih, Anak Dengan muda lebih permasalahan latar belakang kasus percintaan. Keluarga sih. Oh. tapi kaget loh, ternyata banyak anak mudanya dibanding yang Ya, berumur gitu banyak ya. anak muda. Benar-benar. Kalau yang udah berumur itu misalnya di atas 35 ya atau menjelang 35, 40 sekian itu biasanya rumah tangga. Dengan pasangan. Tahu ini. Ada yang tahu kalau kita ya. Bapak tahu. Kayak gue kata. Di sini kediagnosa sendiri. Gue yang bipolar. Polar doang. Beruang kutub. Nah, aku juga kan pernah ngalamin praktek di rumah sakit jiwa. Bahkan sampai dicium sama orang yang ODGJ. sedang mengalami gangguan jiwa. Permasalahannya memang macam-macam. Iya. Kalau yang nyium gue tuh ibu-ibu waktu itu. Oh, yang nyium. Ibu-ibu. Wah, gue dicium ibu. Sampai sekarang tuh masih membekas tuh. Dicium sama ODGJ langsung aja. Gimana ya gitu. Tapi ada juga yang masih muda. Waktu itu. Masih muda, anak umur 20 tahunan. Dia masuk ke situ karena perilaku kekerasan. Jadi perilaku kekerasan dia tuh ngebakar orang tuanya. Gara-gara nggak dikasih motor ninja. Serius. Dia pas ditanya, kamu kenapa masuk ke sini? Ya aku ngebakar orang tua aku. Wih, Ya kita kan nggak tahu yang kebakar ujung telunjuknya, Iya, dia nih ngebakar gitu. Ini itu separah itu tahun 2014. 2014. Ada kasus itu dan lu ketemu orang itu langsung. Ketemu itu langsung orangnya. Sejujur itu ya maksudnya. Emang gitu. Kalau udah jalanin pengobatan gitu ya, Kanovi ya. Nah, kalau di Kanovi ini sendiri, apa yang kasus yang paling sulit? Membekas ya. Membekas. Yang paling membekas semuanya sama ya, apa ya? Yang paling ini kasusnya unik banget nih. Dimanjat yang sutet gitu. Pernah ada sih waktu lagi konsultasi dia memang udah lama tidak minum obat, maksudnya tidak disiplin minum obat. Minum obat. Kan udah ke psikiater. Oh, iya. Enggak, ini arahnya bukan depresi lagi tapi udah ke psikotik. Gangguannya udah tinggi. Oke. Udah ke skizofrenia. Jadi udah lama menurut saya lihat rekam medisnya udah lama nggak rutin minum obat. Ke saya dengan awalnya santai. Ngobrol biasa, Bu, kayak mahasiswa deh waktu itu, dia masih kuliah. Bu, saya habis ini. Segala macam cerita panjang kali lebar, tiba-tiba kayak kan dia ada halusinasi ya. Jadi halusinasi audio. Tiba-tiba dia pusing segala macam, terus akhirnya dia curiga sama saya karena kan paranoid kan. Ibu mau nyalakai saya? Enggak, saya bilang. Oh, itu kan karena dia tidak patuh minum obat, akhirnya
gejalanya muncul ya kan. Akhirnya dia mengeluarkan sesuatu kayak mau nyerang saya. Pertama nyerang dirinya, terus nyerang saya. Pisau. Pisau. Pramuka. Rujak. Karena kan Rujak. ya menurut dia yang tadi saya tadi balik lagi karena dengan dia kesel, dia marah, dia bisa melakukan hal itu. Sebelumnya dia izin sama saya mau ngelakuin itu, saya larang. Oh nggak boleh, kamu nggak bisa ngelakuin hal itu. Kamu cerita aja sama saya, atau saya kasih media lain buat melampiaskan emosi kekesalan kamu, gitu kan. Kan ada beberapa terapinya seperti art terapi, terus kayak ada merobek-robek kertas, gitu kan, buat ngeluapin emosi. Tapi dia tidak menerima saat itu kan. Saat itu memang gejalanya lagi muncul karena dia tidak disiplin obat. Akhirnya dia mengambil alat itu mau nyerang dirinya, saya larang, akhirnya dia nyerang saya kan. Itu sih yang paling yang lumayan lah. Terus akhirnya ya udah saya kan itu udah mengkhawatirkan ya. Akhirnya saya panggil security dan panggil sekitar. Sorry, dalam kondisi seperti apa nih kita duduk begini? Iya, lagi konsultasi. Maksudnya, kamu bisa ya? Iya. Nah itu sih mungkin pertanyaan. Kok bisa deh? Kamu dicek-in nggak? Dicek-in nggak? Iya. Kok bisa lolos gitu? Kan di tasnya dia, kan saya juga nggak tahu kan di tasnya bawa apa kan. Itu karena dia tuh sudah terbiasa coping stresnya seperti itu. Justru dia lagi pusing, jadi lagi nggak nyambung lah ibaratnya karena gejalanya muncul. Saya kasih saran pun dia nggak terima. Mendengar bisikan-bisikan. Iya, halusinasinya muncul sehingga dia mengambil itu, dia mau melakukan hal itu, saya larang, dia marah, dia mau nyerang saya, terus kayak wah itu udah diacak-acakin meja tuh udah berantakan gitu kan. Wah ini udah mengkhawatirkan. Ya udah saya panggil security sama perawat yang ada, akhirnya dulu ke IGD, ya akhirnya dokternya lah yang visit ke dia. Diikat tuh berarti tuh. Ditangani lah ya. Dari jauh dilaso. Masa dilaso? Mau dia. Terus sih. Oh iya. Nah itu penasarannya adalah Kak Novi kalau seandainya lagi terapi atau apa sih job desk-nya Kak? Buat nanganin job desk-nya. Iya. Kalau psikolog itu kan, nah kalau yang klinis job desk-nya itu kan konsultasi, konseling, ada asesmen juga. Asesmen itu ada asesmen terkait gangguan emosinya dia, atau kita juga ada, balik lagi kan tadi saya bilang anak sampai dewasa ya. Kalau misalnya ada permasalahan di anak, berarti kan saya harus asesmen tumbuh kembangnya. Misalnya, oh ini ternyata motoriknya nggak bagus nih, saran terapi. Kebetulan di rumah sakit kita, bukan promo ya, di rumah sakit kita juga ada program terapi. Atau kalau memang bisa dirujuk ke spesialis anak tumbuh kembang gitu. Terapinya apa tuh? Terapi digigitin ikan di kolam. Piranha. Ya, terapi ikan. Tahu. Digigit. Kalau kakinya bau cuma ngomong ikan. Iya, kalau kakinya bau ya. Pada meninggal ikan. Oh, jadi memang di pertama tuh asesmen, diagnosa ya kan, kemudian intervensi. Iya, intervensi. Nah, intervensi itu kan kayak psikoterapi ya. Intervensinya apa? Kan banyak tuh jenisnya. Salah satunya mungkin kayak relaksasi. Oh, relaksasi. Atau CBT, cognitive behavior therapy. Cognitive behavior. Kayak masih tahu. Kalau gue gini nih, nyangkut. Oh, gear mati. Gear mati. Apa ini? Iya, itu bermainnya di kognitif memang. Kalau CBT itu bermainnya kognitif. Jadi bermain apa sih persepsi yang salah, nah itu kan diperbaiki. Gitu, tapi maksudnya harus biasanya ini orang yang seperti apa nih yang memang udah harus menerima obat-obatan atau yang masih bisa nih kita arahkan untuk konsul aja. Bagus nih pertanyaannya. Orang yang seperti apa? Nah, terkadang sekarang ini masyarakat sih bagus ya, awareness-nya udah pada muncul ya. Ya, betul. Dikit-dikit pergi ke profesional. Kalau dulu kan ngapain sih ke psikolog, ke psikiater gitu kan. Emang kamu gila gitu kan. Padahal sebetulnya dengan ke profesional pun ditangani ya kan. Justru ada sesuatunya biar jadi lebih baik. Kan bedanya psikolog sama psikiater itu, kalau psikiater kan background-nya kedokteran ya. Jadi spesialis kejiwaan, kalau psikolog kan psikologi kan. Nah, sampai mana? Ya sampai indikasinya udah mengarah ke klinis. Misalnya datang ke saya cuma nangis. Pernah banyak dari rumah sampai ke rumah sakit. Sampai mana gue? Gak kelihatan. Gue siapa ya? Ngomong susah ya? Nggak gitu kan. Ini kamera.
Kayak misalnya baru masuk ke ruangan konsul gitu udah nangis aja. Ada hampir satu sesi hanya nangis. Ibu bilang, kamu buang-buang waktu saya dong. Enggak ya, malah makin profesional. Kalau gue begitu. Akhirnya gimana tuh? Ya udah. Nah, kalau memang ada indikasinya ke klinis kayak dia udah suicide, ada pikiran suicide, terus bunuh diri itu self harmnya udah intens, terus udah misalnya nggak bisa tidurnya udah banyak, udah sering waktunya kan ada saya kan biasanya screening dulu. Ya udah kalau misalnya itu kamu isi dulu nih ada lembar screening buat mengetahui kondisi emosi dia seperti apa. Kalau dari hasil lembar screening itu memang mengkhawatirkan, saya edukasi. Ya udah berarti kamu ke psikiater ya, kamu butuh bantuan farmakologi. Terapi obat. Nah, biasanya ada beberapa yang menolak, ada beberapa yang mau gitu. Yang Karena menolak biasanya dengan alasan apa tuh? kan saya nggak kenapa-napa. Lagi ngapain kesini? Kalau nggak kenapa-napa ke tukang jamu. Solusinya itu langsung jauh. Maksudnya kalau dia Ya, maksudnya merasa dirinya baik-baik saja gitu kan, nggak perlu sampai harus ke psikiater. Karena beberapa orang juga kalau dirujuk ke psikiater tuh langsung, aduh berarti saya ini nih gitu. Nih, sudah sakit. Nah akhirnya saya edukasi. Oke, sekarang ini bukan berarti kalau ke psikiater itu langsung dikatakan jelek atau buruk, tidak. Justru dengan ke psikiater kamu dibantu. Dibantu jadi lebih baik, apalagi yang usia-usia yang tadi saya bilang ya, rentangnya dari remaja sampai ke dewasa awal 21-22 gitu kan. Dibantu justru emosi kamu jadi lebih stabil, jadi frekuensi menangisnya jadi tidak sering. Yang tadinya misalnya dalam satu hari itu bisa 3-6 jam, mungkin bisa berkurang gitu. Bisa nangis aja. Justru kan dengan bantuan obat dari psikiater kan bisa meminimalisir mood dia yang down gitu loh. Nah itu jadi lebih baik. Nah jadi kan misalnya udah beberapa kali psikiater, biasanya psikiater juga ya udah kamu balik lagi ya ke psikolog ya buat konsul. Akhirnya kita sejalan, jadi ke psikiater juga, ke psikolog juga. Alhamdulillah hasilnya bagus. Ya kelihatan. Jadi dia sudah bisa berpikir jernih, dia tidak dikit-dikit self harm, dia tidak dikit-dikit menangis gitu. Ingat lagi gue, dulu waktu di rumah sakit jiwa tuh ada satu pasien, dia tuh Jawa Barat kampung, Jawa Silat. Karena ada permasalahan apa gitu, meledak emosinya, satu kampung dia acak-acak. Jadi nggak ada yang bisa nahan. Pegang orang kena tampol, orang kena tampol. Akhirnya dia masuk rumah sakit jiwa, sampai dia ngomong, saya sebenarnya salah kemarin nampolin orang banyak. Oh, dia sadar. Berarti dia sadar dong. Emang udah pokoknya dia udah sembuh. Oke. Dia sadar tuh kalau itu perbuatan salah. Tapi dari dia bilang, tapi saya membela diri saya. Gitu. Tapi macam-macam ya, berarti tahap-tahap depresi ya. Selain tadi nangis, mengurung diri, tidak mau makan, nafsu makan berkurang. Terus penurunan motivasi, nggak mau ngapa-ngapain, maunya cuma tiduran aja. Makanya hati-hati kalau yang udah mulai penurunan motivasi. Aduh, nggak mood nih, unmood. Nah, biasanya bahasa mereka unmood, ansos. Terus maunya tidur aja, nggak mau balas WA, nggak mau buka sosmed, mengisolasi diri. Komunikasi dari luar juga ya. Makan juga sampai orang tuanya harus nyiapin gitu, atau bahkan ada yang sampai disuapin sama orang tuanya atau keluarganya. Saya mah enggak. Saya makan masih doyan. Lapar. Tapi kalau balik lagi ke sampai orang ke tahap seperti itu kan perjalanannya panjang. Panjang, betul. Panjang banget kan. Sampai orang mengisolasi diri kan karena ngerasa nggak disupport. Betul. Di tongkrongan dicengin. Motornya dimasukin gorengan. Masukin kamar mandi cewek. Ada temen saya kayak dibully lah pokoknya. Iya, dibully. Pernah kasus bullying juga berarti kan, Novi? Pernah. Nah, kayak gimana tuh? Remaja. Iya, remaja. Biasanya ejekan. Tadi perbuatan. Terus ada yang indikasinya sampai ke pelecehan, ada indikasinya. Kayak pelecehan. Nah, makanya itu jangan disepelein ya. Jadi ketika misalnya lingkungan sekitar, anak, adik, keluarga cerita, misalnya Om tadi aku diledekin gendut misalnya gitu kan, misalnya. Terus
aku nggak suka nih om, aku nangis gitu. Terus besok dia cerita lagi, om aku masih diledekin gendut nih. Nah kita sebagai orang dewasa kita bisa mengapresiasi atau memvalidasi emosi dia. Oh iya, apa yang kamu rasa? Kenapa sih kok teman kamu bisa ngomong kayak gitu? Emang rasanya apa selain kamu kesel apa? Ya aku padahal aku kan nggak ngisengin dia misalnya, aku kan udah diem aja tapi aku masih dibilang gendut, masih dibilang ini. Nah ya udah kamu coba cerita sama guru. Nah coba biar bukan bermaksud pengaduan ya, tapi kan menyampaikan apa yang dirasa gitu, biar anak belajar berani. Iya betul. Biar anak lebih percaya diri sehingga si guru bisa menjadi fasilitator buat dia dan teman-temannya. Makanya banyak nih di sekolah sekarang nggak kayak zaman gue dulu sama lo dulu ya kan. Kalau lapor ke orang tua, Bu, tadi dikatain apa? Cungkring sama situ, katain balik. Kan gitu. Ya kan. Ditampol tadi, tampol balik. Iya, orang tua tuh ya orang tua kan. Lawan kita. Lawan aja udah. Tapi guru lawan. Itu urusan apa? Iya, tapi orang tua sekarang tuh jauh lebih aware. Iya, parenting ya. Betul. Tapi gue jadi inget, gue punya ponakan di rumah, sama kayak gitu, suka dikatain apa, cerita. Nah, tapi kadang gue suka nggak begitu gubris gitu. Diabaikan. Iya, nah mungkin ternyata itu salah ya kurang lebih. Jadi next time-nya ya ini jadi pelajaran gue buat besok didengerin gitu. Ngatain kan tapi Ya katain balik orangnya bisa ponakan gue. oh ya kan? Kenapa selama begini ya? Kayak gitu. Jadi sebaiknya jangan diabaikan. Iya, jangan diabaikan. Soalnya rentan ya untuk umur ya, umur segitu. Betul. Apalagi katanya ya. Iya. Kalau orang yang punya gangguan jiwa itu genetik katanya. Ya. Wah kan? Oh iya. Genetik. Tapi nggak langsung juga ya, misalnya masnya kakek ke cucu iya, gitu kan. itu bisa beberapa turunan gitu lah. Sebenarnya sama sih kayak penyakit fisik kan juga sebenarnya turunan ya. Tapi kalau kitanya coping stresnya bagus, lingkungannya kondusif, support sistemnya bagus ya insya Allah sih nggak berpeluang besar gitu. Ini orang-orang kosong di sini nggak tahu coping stress. Coba jelasin dulu coping stress. Ini bocah ini saya perhatiin garuk-garuk kepala ketombean. Ini Coping stress apa? Bu Novi apa coping stress? Oke. Coping stress itu cara menangani stres. Setiap hari kita pasti akan punya masalah, betul nggak? Betul. Setiap hari kita punya masalah. Tiap hari kita pasti bisa stres gitu kan. Bahkan macet aja kadang-kadang bikin kita stres. Oh iya. Kayak tadi saya kesini kan, aduh kok gak nyampe-nyampe ya. Saya panik pertama kan, aduh Stres. kan. Iya betul. Stres. Dari Klender ke sini. Betul. Stres. Iya, kan saya juga manusia, punya perasaan kan. bener. Aduh kok gak nyampe-nyampe, lama banget ya kan. Udah mana hujan, gelap, ini di mana? Saya nggak tahu kan daerah sini kan gitu. Nah itu kan bikin stres kan. Tapi ketika si drivernya kooperatif, baik kan berarti bisa ini aman nih, berarti nggak ini nih nggak aneh-aneh. Keluar gua hero. Maksudnya sampai gua terlalu alam banget sekarang ini. Itu kan stres. Nah coping stress itu ada beberapa jenis. Ada emotional coping stress, ada itu emotional coping stress tuh biasanya kayak emosi. Kayak emosi itu kayak nangis, terus marah-marah, atau emotional eating. Misal, makannya pedes nih, lagi kesel. Ada yang begitu, gue putus cinta malah gemuk. Iya. Iya, malam. Ada yang itu, ada yang gue putus cinta malah kurus. Emang gak punya duit. Itu mah bukan soal putus cinta, Mas. Mas kerja aja dulu gitu. Jadi emotional eating. Iya, emotional eating, ada namanya emotional eating. Jadi ada emotional coping, ada pengabaian atau penghindaran. Misalnya ketika kita punya masalah, kita tumpuk tuh masalahnya. Iya. Misal kayak deadline, udahlah nanti aja gitu kan. Terus ada lagi stresor dari tempat lain. Stresor itu kan sebenarnya banyak ya. Stresor itu adalah lingkungan sekitar kita, kayak keluarga, tempat kerja, teman, pasangan,
terus kemudian keluarga besar yang banyak, banyak lah itunya segala macem, kan. Nah itu juga stresor. Ya kita harus stresor pemicu stres. Kita harus cari stresor kita tuh apa nih, yang membuat kita tuh kayak nggak bisa tidur, nggak fokus, segala macem tuh. Nah kita cari coping. Gue langsung kayak mengkaji diri sendiri sama. Kita cari coping stresnya apa? Oh emosi. Oke, boleh kita kayak melampiaskan dulu, tapi bukan terus-terusan kayak nangis atau makan nggak jelas berlebihan ya kan. Itu kan nggak bagus juga buat kesehatan ya, buat berat badan, buat kesehatan ya kan. Bisa diare, bisa segala macam. Iya, diabetes gitu parah. Iya, penghindaran itu juga yang paling bagus adalah kita cari solusinya. Walaupun kita perlu berpikir dulu, perlu tenang dulu, tapi tetap kita selesaiin masalahnya gitu. Ya, kalau kita stres, misalkan olahraga. Iya. Nggak apa-apa. Coping stresnya, kita olahraga nih. Iya. Boxing lah. Oke. Tinju-tinjuin orang lewat. Ada tempatnya dong, masa ada orang terlalu GTA itu. Maksudnya bisa kan kita? Bisa, tapi segala sesuatu jangan berlebihan. Kan nggak baik ya kalau semuanya berlebihan. Nah, tapi kalau nanti berlebihan kan kasihan lawannya, bisa bonyok ya kan? Iya. Yang ada nambah masalah. Soalnya lawannya lebih stres kan? Lebih banyak masalah. Yang ada nambah masalah kan? Kita harus bertanggung jawab sama hasil karya kita ya kan? Oh berarti tadi emotional coping, terus physical coping mungkin? Physical coping enggak ada sih. Enggak ada, so tau aja. Habis olahraga diiyain, ya kan kita iya, physical kali ini namanya gitu. Gue ada pertanyaan. Ini punya teman yang sudah di tahap, nggak tahu ya ini disebutnya apa. Kadang tuh dia dibully, terus kadang lu suka pengen bunuh diri. Nah, kadang tuh gue nggak tahu gue harus seperti apa atau nyikapinnya gimana ya gitu. Akhirnya dari guenya juga nggak ada masukan apa-apa gitu. Lu sering ngedengerin nggak? Kenapa? Ngedengerin dia. Iya, sering ngeluh kayak gitu. Muak gak? Nah, muak sendiri jadi pengen gue yang nusuk. Jangan dong. Nggak bercanda. Nah, maksudnya itu udah sampai di tahap apa dan gue harus seperti apa gitu. Oh, berarti kalau kayak sebenarnya orang mau bunuh diri itu dia tidak betul-betul ingin bunuh diri. Dia hanya ingin mengakhiri perasaan yang dia rasa. Misalnya lagi kesel, marah, makanya kan kayak udahlah mendingan saya mati aja, mendingan mati. Saya udah nggak ngerasain selesai gitu. Padahal masalah di akhirat. Padahal dia sebenarnya takut buat mati itu, buat bunuh diri, buat meninggal itu takut. Tapi dia pengen mengakhiri rasa dia. Nah, berarti kan solusinya itu didengerin, bener tadi, didengerin. Oh, didengerin. Nah, maksudnya dengerin aja walaupun dia diulang-ulang. Tapi iya benar, suka di-repeat. Iya. Suka di-repeat. Iya, karena itu yang dirasa terus. Berarti kan Ibu saya kalau ngomel gitu, suka diulang stres. Iya tau, ibu-ibu kalau ngomel kadang ngulang, ya kan? Iya, kamera gini-gini. Dengerin malu kalau ngomel. Nyapu, itu lagi, itu lagi. Pesan udah 4 kali dia. Diungkit masalah yang lama ya. Berarti emang jadi ibu rumah tangga stres. Iya. betul, penelitiannya ada. Jadi kenapa ibu rumah tangga stres? Karena dihadapin cuma cucian, piring kotor, berantakan rumah berantakan, anak nangis. Kalau anaknya 1, anak ketiga jemput sekolah, nganter. Yang ini masih kecil nangis, harus ditidurin, masih balita, repot masak. Itu dia tidak ada interaksi sama teman-temannya. Tidak ada ketawa-ketawa, nggak ada ngobrol. Kan kalau ibu bekerja kan, kalau bahasa kerennya apa ya, working ya, apa tuh? Wanita karir. Iya, wanita karir apa itu? Iya kan, dia bisa ketemu dulu sama teman-temannya. Interaksi lain. Terus makan siang bareng teman-temannya. Kalau ibu rumah tangga makan siang kan siapa mana? Anaknya duluan yang harus dikasih makan. Dianya makannya udah malam ya kan. Istirahat pun kurang. Jadi sehingga ya itu, jadi lebih stres ibu rumah tangga. Jadi kalau ibu ngomel atau temen lu tadi yang stres itu dengerin dulu. Iya, betul. Jangan pernah ngebantah. Iya. Selain dosa kita bikin stres lagi. Iya, selain dosa. Harus minta maaf Selain dosa. Nah, ini akhirnya ya sekarang kita udah mulai ngebiarin ibu-ibu kita ngegosip sama ibu-ibu yang lain gitu ya. Sebenarnya Harusnya kita larang nih kalau kayak gini. Ya udah sepeda gitu. Sebenarnya kayak gitu juga sih. Mungkin ada waktu dia berinteraksi. Si ibu itu berinteraksi, cuma kita arahin ya, kalau untuk ngegosip itu kan jadinya negatif ya. Sebaiknya jangan gosip lah gitu. Kalau udah ngarah-ngarahnya ngomongin orang terus ya udahlah pulang lah mendingan gitu. Kalau misalkan dia malah
aku ngambil gosip bagus mak, tapi mau panjat tebing. Terus siapa lagi nyokong gitu? Gue pasti support. Apa-apa. Tiba-tiba malu nepokin tepung gitu. Buat bakwan, itu buat bakwan ya. Udah pakai dulu. Gak apa-apa, selama gak stres. Cuma ngevakuasi pakai tim SAR. Udah Mak bisa naik gak bisa turun. Tapi positif. Positif, kalau positif support gitu. Aku tuh pernah ada di tahap ini, Bu Nopi. Pernah ada di tahap bukan depresi, tapi kebalikannya katanya. Ini dosenku yang ngomongnya. Dan dia memang basicnya ada psikologinya. Katanya mania katanya. Mania? Saya pasti bukan anak ngecek. Cek mania? Ada katanya mania. Jadi orang yang kebalikan dari depresi. Jadi orang depresi murung, kalau ini nggak hai. Katanya gitu. Lo ketawa-tawa buat lepas. Mungkin hiperaktif kali dulunya. Wah, iya emang saya hiperaktif sih. Wah, saya parah banget hiperaktif, Bang. Ini mah tukang odong-odong di bajak. Cuma besar lewat diselekat. Padahal pakai roda. Cuma kaca, Bu. Emang itu ada, Bu? Maksudnya? Ada. Ya mungkin itu balik lagi ke tumbuh kembang. Biasanya tuh ada permasalahan dulunya mungkin hiperaktif atau ADHD. Nah, ini ADHD nih, ada lagi apa nih. lagi Angkatan berapa? Bukan. High definition. Apa sih? Bukan. ADHD apa sih? Soalnya lagi nongol mulu di itu gue di. Oh iya, ada. ADHD tuh lagi sering nongol ADHD gitu. Kalau anak sekarang nyebutnya bukan ADHD, HD. HD? Apa? ADHD. ADHD ya. Oh. Saya sampai bingung itu apa ya ADHD itu. Aduh, referensi lu tinggi-tinggi. Biasanya anak Jaksel. Iya. Kan saya ada di platform Alodoc ya. Jadi kalau yang datang kan dari bukan Jakarta wilayah rumah sakit saya. Jadi benar. Kalau Jaksel, waduh udah pusing nih. Pasti ada bahasa-bahasa mereka ini ada. Jadi saya loading dulu ini artinya apa ya ini anak yang ngomong. Jadi di chat itu balasnya tulisannya ngetik dulu. Ngetik lama banget tuh. Ngetik doang nggak dibalas-balas. Apa nih balasannya? Kayaknya panjang gitu. Kayaknya panjang nih mau balasnya. Wah, solusi nih. Kecil lagi ya. Ini apa sih? Nah, apa tuh Bu Nopi? ADHD. Aduh, saya susah nyebutnya ADHD aja ya. ADHD. Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi dia kurang pusat perhatian, terus dia aktif juga. Intinya dia tidak bisa fokus dan aktif. Gitu. Jadi attention seeker. Iya, attention seeker betul. Mencari perhatian. Dan itu kalau anak yang ADHD dia tidak bisa duduk lama nih kayak gini. Kalau dia duduk pasti kakinya goyang. Iya. Atau tangannya goyang. Itu tuh. Atau ngapain gitu. Atau iseng. Iya. Bukannya. Pada rawuh ya. Langsung gerak. Iya. Atau verbalnya nanti. Kalau misalnya tangannya bisa diem, kakinya diem, misalnya verbalnya. Oh gitu. Waduh. Nah itu baik, nggak baik pasti ya? Nah, baik atau enggak nih Bu Nopi? Yang baik kayak gimana, yang nggak baik gimana? Sebenarnya bukan baik nggak baik sih. Itu kan salah satu hambatan perkembangan ya jatuhnya ya. Jadi kan ada masalah di perkembangan. Iya. Mungkin zaman masnya dulu nggak kayak zaman sekarang kan. Parenting banyak, tempat-tempat terapi anak-anak tumbuh kembang banyak. Kalau dulu kan minim lah ya, sedikit. Dan orang tua dulu kan nggak mengerti. Disangkanya, oh udah nanti juga bisa ngomong. Misalnya anak umur 3 tahun belum bisa ngomong. Lidahnya dikasih cincin di malam Jumat. Wah, kalau Jumat. Kenapa spesifik? Itu mah keris kali. Dibanding air kembang. Enggak bener pernah. Ada yang konsul ibu bawa anak umur 3 tahun. Bu anak saya belum bisa ngomong. Ini bisa ngomong itu telat lah, baru baba gitu kan. Oke, selama ini apa ibu lakukan? Saya gosok-gosok bu lidahnya pakai cincin. Panas, cincin panas. Bukan. Buset. Sampai merah gitu. Bukan. Kenapa ibu melakukan itu? Kenapa nggak ajak ngobrol? Enggak bu, katanya bisa dengan kayak gini. Bisa nggak? Oh, iya. Sama kayak ini, sama kayak kalau cadel huruf R suruh doyan makan sambel, ya kan? Wah lu makan sambel lah, sama makan cabe. Wah dikasih, kagak cadel sih. Cuman ini ngotok. Gitu loh. Sambal Bu Dewi. Iya tuh ada tuh zaman dulu mitos-mitos kayak gitu. Ternyata sampai sekarang masih ada. Tapi lancar abis dikasih cincin.
Ya lekuk-lekuk bentuknya. Tajam. Justru karena nggak ada perubahan, akhirnya si ibu itu berti nggak berhasil nih, berarti harus ke rumah sakit gitu kan, harus ke dokter atau ke psikolog gitu. Oh, Cici nggak berhasil dong, anting kali. Semua beli alasan. Tolong. Terus pernah nggak, kan itu remaja tadi kita bahas, Iya. pernah nggak nemuin kasus orang dewasa lah? Kalau waktu itu aku nemuin, dia S2. S2 terus stres. Wah, jadi bahasanya ngomongnya keren banget emang. Kelihatan kagak orang stres. Tapi di rumah sakit jiwa. Iya. Gue juga bingung, kayak gue yang stres dah. Gitu. Karena tugas numpuk kan waktu itu. Pernah nggak nemuin yang latar belakang pendidikannya bagus? Banyak juga. Biasanya kayak gimana tuh, Nopi? Apanya nih? Gangguannya? Iya, gangguannya. Karena kan kayak nyaru ya. Iya, betul. Emosi, kebanyakan rata-rata emosi. Jadi dia tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Biasanya sama pasangannya atau sama rekan kerjanya. Jadi misalnya dia sebagai manajer atau sebagai pemimpin suatu perusahaan atau misalnya memimpin suatu kepala ruangan atau apa gitu kan. Tapi ternyata emosi dia nggak bisa dikontrol. Misalnya dia gampang marah sama bawahannya, emosinya meledak-ledak. Jadi akhirnya harus diperbaiki dengan yaitu konsultasi sama ke psikiater gitu. Padahal secara IQ kan ada IQ, intelligence question sama emotional question. Ada secara IQ dia baik, tapi secara emotional questionnya enggak. Oh, IQ, EQ, SQ tuh. Ya, SQ. SQ jadi spiritual. Spiritual banget. IQ doang taunya. Juga nggak gitu tengah apa tuh? Mas kayak IQ-nya di bawah 45. Wah, saya sama cicak juga kita cicak. Nah, itu akhirnya dirawat di situ. Oh enggak. Kalau yang dirawat itu gini, kalau kategori dirawat kan memang secara emosi tuh memang sudah bergejolak banget ya, memang sudah mengkhawatirkan. Atau dia ke arahnya psikotik, yang memang susah membedakan antara real sama nggak real. Makanya hati-hati kalau sering nyebut halu ya. Kan anak-anak sekarang aduh halu nih halu gitu kan. Padahal halunya itu bukan definisi halusinasi sebenarnya. Jadi kayak misalnya pengen punya pacar kayak Taehyung yang Korea. Wah halu lu gitu kan. Kim Jong ya tuh halu. Ekstrim lu gitu. Jangan halu lu, ekstrim lu. Sebenarnya itu bukan halu ya, karena umur-umur segitu kan lagi senang-senangnya sama lawan jenis kayak yang keren, yang lagi ada di mana-mana gitu kan. Itu kan bukan halu. Tapi kan halu itu kesannya kayak nggak kesampean tuh. Padahal halusinasi itu kan sebenarnya kan sesuatu yang nggak real ya kan, yang nggak bisa kita lihat. Orang lain tuh sebenarnya nggak bisa lihat, tapi menurut dia ngeliat gitu kan, ada halusinasi auditori, visual, kinestetik, gitu. Jadi lebih berhati-hati lah. Indigo itu. Biar slip gaji ya. Di pojok tuh gitu-gitu mulu. Slip gaji tuh. UMR Jogja tapi. Waduh, horor sih. Ya horor sih. Oh iya. Dari Bu Nopi nih, yang akhirnya setelah menangani mereka nih, ada testimoni setelah mereka sembuh, dia balik lagi nggak sih? Iya. Lagi dah gitu tuh. Udah nih sembuh. Alhamdulillah dengan setelah berobat ke Bu Novi ditambah diruqyah di Bali. Apa bekam? Umurah. Maksudnya ada yang balik lagi nggak sih untuk balik lagi menyatakan dirinya udah baik-baik aja? Iya. Oh, alhamdulillah sih ada. Tapi alhamdulillah juga ada nggak balik-balik lagi ada. Berarti kan saya nggak tahu, berarti udah sembuh lah ya. Mungkin, gitu. amin. Positif thinking Amin, lah ya. amin. Iya. Positif thinking aja. kemungkinannya emang udah sembuh atau di pinggir jalan lagi gini-gini. Di pinggir jalan gitu rambut acak-acakan, ya kan bener dong. Iya benar. Kayak gitu. Kalau yang di pinggir jalan itu Bu Nopi ODGJ kayak gitu, kan itu kadang suka diituin sama dinsos ya. Betul. Iya, kita suka terima dari dinsos. Biasanya itu mereka tuh keluarganya nggak kooperatif ya, nggak kooperatif. Tapi biasanya sih karena kita perjanjian dari BPJS kan ada syarat prosedur ya. Jadi sekian lamanya kalau memang udah agak pulih kita kembalikan lagi ke dinsosnya gitu. Biar nanti dinsosnya yang memfasilitasi gitu. Jadi misalkan ada orang garuk-garuk jualan langsung di bawah. Tangkap langsung. Dibina gitu-gitu ya. Biar jauh lebih baik karena kan sebetulnya mereka juga
sama ya, sama kayak kita. Yep. Penyetaraan lah ya, mereka juga berhak buat hidup layak. Iya, Mereka juga bisa berkembang walaupun mereka punya keterbatasan gitu. Makanya gue tuh semenjak belajar kejiwaan itu, gue gak takut sama orang-orang ODGJ di pinggir jalan. Malah kadang gue ajak ngobrol. Oh iya bisa. Suruh gue ajak ngobrol, Iya. kasih air minum, ya kan ngajak ngobrol, bang dari mana? Baru jalan-jalan dari sono, tapi sering muter di situ. Jadi kayak halusinasi dia tuh muter di situ. Iya. Gitu nih, sering kelihatan di situ doang. Ya masih bisa lah diajak Masih bisa. interaksi gitu. Sebenarnya normal gitu. Bahkan mereka tuh punya bakat ya kan? Ya, Iya. betul. Mereka punya bakat. Ada yang jago main suling gitu. Ada yang jago bikin candi. Serius tuh. Masa kenapa nggak ditekunin aja? Itu downline-nya Sang Kuryang. Bikin candi. Nah, gue ada pertanyaan. Silakan. Kadang kan Gen Z suka bikin status di media sosial work life balance gitu. Kalau enggak ntar stres gitu. Bener. Itu tuh nggak tau berlebihan kah? Apa emang bener? Nah, kalau kita ngomong work life balance ini nih. Bu Nopi, coba jelasin biar saya juga dapat ini nih masukan biar ke PT nih saya ngajukin gathering. Iya, kita biar balance nih. Work life balance. Tapi kadang-kadang work life balance-nya tuh mereka terlalu berlebihan ya memaknainya. Iya. Gini, oke, bolehlah ketika kita stres, kita misalnya healing. Nah, healingnya jalan-jalan atau healingnya tuh ya salah satunya gathering atau cuti berapa hari gitu kan, 3 hari nggak mau diganggu, handphone mati segala macam. Oke, tapi kan kita harus tetap bertanggung jawab dong. Kan kita bekerja juga punya punya tanggung jawab, punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Nggak bisa begitu aja semaunya sendiri gitu. Ketika memang kita butuh me time buat work life balance ya silahkan, tapi tetap bertanggung jawab gitu. Jangan seenaknya. Atau perusahaan kan juga terus berjalan kan, nggak bisa semau-maunya kita dong. Oh seminggu nih saya nggak masuk nih, nggak bisa dong. Berarti kan kita harus atur gitu loh. Jadi kita harus tetap realistis lah. Kita ya tetaplah kita hadapi pekerjaan kita, rutinitas kita, walaupun stres, walaupun apa ya. Kalau nggak gitu kita nggak produktif. Artinya kognitif kita tidak berkembang. Kalau cuma jalan-jalan doang ya uang habis kan. Nanti stres lagi yang ada, ya kan? Tagihan banyak ya kan? Iya. Nah itulah, jadi ya tetap disikapinya dengan bijak lah gitu. Jangan mengandalkan, oh ini harus dikit healing gitu. Nah, ini aku punya coping kayak begini nih, stress coping. Jadi kalau udah stres kerja selama 3 bulan, aku tuh pasti ngambil cuti terus ke laut, ke gunung, kayak gitu-gitulah. Intinya naik motor jauh-jauh gitu buat ngilangin stres. Sebenarnya ada literasi yang bilang nggak sih kalau emang kerjaan lu perlu penuh stres, kita harus tuh berapa lama untuk atau at least berapa jangka waktu berapa bulan buat healing gitu. Karena kan di luar negeri aja tuh gimana ya? Yang 5 hari kerja 4 hari kerja ya. Terus sisanya libur. Nah, itu ada literasi nggak Bu Nopi biar ya duit ini. Ya, diusulin gitu maksudnya Bu. Usulin. Kan ada data ya dari ahli ya. Rekaman Lihat buat gitu. Iya, rekaman kita kasih ke bos nih. Ada nggak? Ya kalau di Indonesia sih belum ada cuti-cuti kayak gitu ya, paling cuti melahirkan, cuti-cuti biasa aja ya, cuti tahunan yang 12 hari gitu ya. Ya balik lagi sih kita realistis aja lah, kalau kita mau ngambil cuti ya jangan banyak-banyak, paling nggak 3 hari lah, 3 hari pun juga kita maksimalin me time-nya, misalnya kayak tadi ke pantai atau ke gunung, karena memang pantai sama gunung hijau-hijau itu memang bagus buat rilis stres, rilis emosi. Warna hijau itu merilis stres. Tenda Gojek. Tenda Gojek yang di depan MM. Depan mall MM hijau-hijau. Makanya lagi stres dengan tenda Gojek. Oh enggak, maksudnya hijau-hijau itu kayak pohon, kayak pemandangan alam. Tuh kan kita lebih tenang ya, lebih rileks. Suka tanaman nih. Nah itu bagus. Mari jual. Serem ya. Boleh dong. Biar editor ada kerjaan. Ekor biak aja. Iya, saya suka nanam akhirnya pohon anggur saya tanemin. Kalau ngeliat hijau-hijau tuh jadi ada tanggung jawab. Iya. Wah, seger nih ngeliat itu. Iya, seger fresh ya. Nggak apa-apa, itu bagus kok. Nah, terakhir dari Bu Nopi kira-kira tips pencegahan buat teman-teman di sini biar tidak salah self diagnose sendiri. Gimana sih cara untuk mengenali Anda tuh dalam kondisi yang membutuhkan bantuan profesional? Oke, pertama kita harus kenalin emosi diri kita ya, sebelum kita mau ngatur emosi. Kayak misalnya dalam seminggu ini kita lagi ngerasa
kesel, marah, sedih, takut, ya itu berarti kita lagi apa nih? Terus sumber stresnya apa? Ya kan kita cari tahu, kayak tadi kan sumber stres itu bisa keluarga, pasangan, kerjaan, atau teman-teman yang lain, atau hal-hal lain lah itu. Kita cari tahu nih, oh kita lagi marah, lagi kesel, tapi sumber stresnya apa gitu. Terus kalau misalnya dalam ya 2 minggu lah, 2 minggu itu kita tuh kayaknya nggak semangat terus, penurunan konsentrasi, terus nafsu makan juga nggak jelas, pola tidur juga nggak jelas, ya sebaiknya kita mencari pertolongan. Ya sebelum ke profesional mungkin ke support system. Makanya penting support system. Support system itu kita harus cari ya. Jadi manusia itu kan makhluk sosial ya. Kita nggak bisa mendem emosi terus-terusan, pasti akan meledak. Banyak yang udahlah nggak apa-apa, lama-lama setinggi gunung nggak apa-apanya kan meledak, itu nggak boleh. Jadi tetap kita harus cari support system. Support system itu nggak berarti harus pasangan, nggak juga harus keluarga, tapi yang kita percaya. Nah kita percaya ya kita trust aja kalau kita cerita sama misalnya nih Mas, support systemnya Mas ini. Trust walaupun ada pasangan, ada keluarga, tapi trust aja ya nggak apa-apa. Karena saya percaya dengan saya bercerita sama dia, saya nggak dijudge, saya didengerin dengan baik, saya tidak dikomentari, saya tidak dinasehati. Itu kan pada dasarnya manusia tuh pengen didengar doang sih. Gitu. Suka dibocorin. Berarti nggak bagus dong support systemnya. Nggak ada yang trust sama saya. Iya, jadi kalau misalnya dalam 2 minggu tuh keluhannya macam-macam ya sebaiknya cari bantuan. Nah, cari bantuan bisa cerita sama orang lain, atau kalau misalnya udah cerita tapi kok masih begini aja ya ke profesional lah, konsultasi setidaknya ke psikolog, atau kalau belum siap ke psikiater ya ke psikolog dulu. Nanti kan dapat arahan dari psikolognya harus apa, harus bagaimana gitu. Jangan cari referensi sendiri. Jangan cari referensi sendiri, jangan sampai diagnosa sendiri karena itu bahaya. Bener, mendingan malah salah minum obat. Iya, itu ya bisa terjadi ya. Dosisnya bisa lebih. Ya, atau ke puskesmas. Kan kalau ke psikiater kan bisa menggunakan BPJS ya. Ke puskesmas cerita sama dokter yang puskesmas. Puskesmas malah suntik polio. Aduh, udah dulu. Lagi kata dia. Jangan. Bubur kacang hijau ya. Iya. Itu bukan. Posyandu itu. Bubur kacang hijau posyandu. Halo. Gitu ya, nanti kan dari dokter umumnya misalnya dok saya udah seminggu nih nggak bisa tidur. Nah nanti kan digali sama dokter umumnya, oh kenapa nggak bisa tidurnya, ada berapa? Kopi terus, kopi. Nah biasanya tapi kalau udah ke dokter biasanya sih dirujuknya langsung ke psikiater. Tapi nggak apa-apa kan dapat pengarahan juga nanti dari psikiaternya, tapi dapat emang pendekatannya itu yang dirasakan, oh ternyata gue ada yang peduli gitu. Karena bagus banget nih psikolog dan psikiater tuh pendekatannya cakep banget. Iya bagus. Orang bisa tiba-tiba nangis soalnya. Asli orang yang biasa-biasanya kayak enggak deketin dulu nangis wi. Iya. Wah kakinya diinjek soalnya. Makan 2 kaki ya. Gitu. Tapi rata-rata kalau orang konsul ke saya emang nangis. Jadi tisu segini tuh bertahannya nggak sampai sebulan. Oh habis. Itu pilek. Ada orang pilek datang ke sini. Ultra flu. Ya udah paling gitu ya, grup ya. Iya. Ini buat teman-teman di rumah nih kalau yang memang ada kira-kira gejala yang tadi ya jangan pernah so tahu. Iya, jangan coba diagnosis sendiri. Jangan coba diagnosis sendiri, apalagi mengklaim bipolar. Iya, bipolar. Wow. Itu banyak banget tuh, iya. Gue bipolar tahu tadi ketawa-ketawa, sekarang nangis. Lah emang tadi nongkrong bercanda kan. Dan sekarang kan lu Iya, gitu tahu. Iya nongkrong gue bipolar nih gitu. Emang aneh. Kata keren apa ini gue gitu. Padahal penyakit. Itu lah pokoknya jangan sampai salah mendiagnosa karena bakal salah intervensi dan implementasi. Iya. Gitu. Lu ada nggak kata-kata? Buat teman-teman, jangan kayak gua. Masa gitu? Soal bilang bipolar, gua bilangnya gitu, bipolar. Iya. Ternyata salah gua. Ternyata? Stres aja. Emang harus ke psikolog gua. Harus cerita gua. Ya pokoknya kalau ada apa-apa ya cerita, bisa cari tadi support sistemnya. Kalau nggak ada, ya sekarang kan udah ada psikolog, psikiater, dari puskesmas juga tadi bisa, jadi bisa kesana gitu. Dan bisa konsultasi via online juga atau aplikasi kan tadi. Iya banyak tuh sekarang juga. Nah beruntungnya temen lu yang tadi ngomong mau suicide, bunuh Mudir diri, ya. ketemu lu kan? Iya. Katanya dia cerita ke lu tapi lu pakai headset kan? Gak pernah gue denger. Begitu mulu, gak pernah. Ya temen-temen ya. Iya.
Jadi semoga dengan tayangan ini bisa membantu banyak nih. Amin, iya. teman-teman. Jadi pelajaran banyak orang lah. Jadi mental health tuh terjaga. Iya, kayak gitu. Tapi balik lagi work life balance. Work life balance. Work life balance. Bos, tolong ini kita butuh gathering, bos. Work life balance. Udah butuh gathering nih. Ya paling itu aku harus masuk ke dulu. siap. Ya, nanti ibu kan ketemu lagi di kantor. Katanya mau rekrutmen. Iya. Karyawan-karyawan baru. Saya juga mau tutup. Saya mau pakai skincare Oh, gitu. dari GSK. Ya udah, kalau gitu saya duluan ya. Iya. Makasih Bu Novi, saya duluan nih. Sama-sama. Iya. Saya mau tutup ya Bu ya. Iya, iya, siap-siap. Makasih ya, Mas ya. Iya, iya. Hati-hati Bu Iya, ya. iya. Ada yang bayar dari luar negeri.